Halo sahabat Pametik, kali ini gua mau ngebahas derby Jawa Timur kali ya. Karena gua mau ngebahas pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Arema FC, mereka berhasil menang dari Persik Kediri dengan skor 1-0 di kandangnya Persik Kediri loh ya. Kalau kita melihat secara statistik, secara penguasaan bola memang Arema FC lebih unggul, yaitu sebanyak 57%. Kesempatan menciptakan golnya mereka sebanyak 2 kali dan 2 kali pula mengarah ke arah gawang. Secara serangan mereka melakukan 127 kali serangan, cukup banyak ya kalau menurut gua. Dan serangan berbahaya mereka hanya di angka 55 kali serangan berbahaya. Nah, kalau gua ngelihat pertandingan ini memang sepertinya Arema FC sedikit unggul dalam hal penguasaan bola dibandingkan dengan Persik Kediri. Mereka juga melakukan beberapa kali serangan, tapi ya serangan mereka sebatas hanya serangan yang tidak terlalu membahayakan untuk lini pertahanan dari Persik Kediri. Bahkan sebenarnya juga gol yang diciptakan oleh Arema FC adalah gol yang tercipta karena set piece. Jadi memang sepertinya pemain Arema FC berhasil tidak terbaca oleh lini pertahanan dari Persik Kediri, dan Irsyad Maulana berhasil muncul dari belakang dan bisa dibilang tanpa terjaga untuk menyeploskan bola ke kandangnya, ke gawangnya Persik Kediri. Nah, gue melihat memang Arema FC sampai sekarang performanya entah kenapa masih sangat jauh berbeda ketika mereka bermain di Piala Presiden kalau menurut gue ya. Entah kenapa sepertinya permainan dari Arema FC cukup kurang atraktif sih kalau menurut gue, dan ya sepertinya banyak kesempatan-kesempatan yang mereka akhirnya tidak berhasil menyelesaikan itu dan tidak berhasil menyelesaikan menjadi sebuah gol. Jadi sangat disayangkan sebenarnya. Kesempatan sudah mulai ada, sudah mulai banyak, tapi mereka tidak berhasil menciptakan gol. Serangan-serangan mereka juga udah banyak, mereka sudah mulai tertata build up dari bawah, tapi ya tidak terlalu berbahaya bagi lawannya mereka. Dan ini mungkin menjadi salah satu VR dari coach Javier Roca ya, salah satu pelatih yang baru menukangi Arema FC, karena pelatih sebelumnya mereka dipecat atau mengakhiri kontrak. Ya mau nggak mau sekarang mereka harus dilatih oleh pelatih baru, dan mudah-mudahan sedikit ada perubahan dalam lini penyerangan dari mereka. Tapi memang kalau lini pertahanan Arema memang cukup solid ya kalau menurut gua, dan itu memang Arema luar biasa dalam hal pertahanan kalau menurut gua. Oke. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Persebaya Surabaya, ya mereka harus kalah di kandangnya mereka sendiri dari Rans Nusantara FC dengan skor 2-1. Kalau kita melihat secara statistik, penguasaan bola mereka memang kalah. Mereka hanya mendapatkan 49% penguasaan bola. Kesempatan menciptakan gol mereka hanya sebanyak 7 kali, jauh sekali dibandingkan dengan Rans Nusantara yang mendapatkan 16 kali kesempatan menciptakan gol. Nah, Persebaya Surabaya hanya mendapatkan 4 kali yang tembakan ke arah gawang, bahkan Rans Nusantara FC mendapatkan 9 kali tembakan ke arah gawang. Kalau kita melihat secara serangan, Persebaya Surabaya yang melakukan 61 kali serangan, dan mereka memang lebih unggul sedikit dibandingkan dengan Rans Nusantara FC dalam hal serangan berbahaya, itu sebanyak 64 kali serangan berbahaya. Dan di pertandingan ini sepertinya memang Persebaya Surabaya lengah kalau menurut gua, terutama mereka ketika mereka sudah unggul di babak pertama melalui gol yang Yamamoto, mereka agak lengah dengan lini pertahanan kalau menurut gua. Gol pertamanya Rans Nusantara FC lebih karena kurang sigapnya kiper dari Persebaya Surabaya ya. Harusnya bola yang bisa ditangkap ataupun mungkin ditepis tapi tidak mantul ke depan, akhirnya bolanya mantul balik ke pemain Rans Nusantara FC yaitu Edo, dan akhirnya Edo berhasil mencetakkan gol di momen itu ya. Bahkan gol keduanya pun Rans Nusantara FC juga karena pemain Persebaya Surabaya kalah jumlah dalam hal serangan balik ya. Transisi negatif yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya gagal total waktu itu, bahkan transisi positif yang dilakukan oleh Rans Nusantara sangat berakhir bagus ya kalau menurut gue, dan akhirnya mereka unggul jumlah dan mereka berhasil memanfaatkan itu menjadi sebuah gol, dan akhirnya mereka berhasil memenangkan pertandingan. Ya memang Persebaya Surabaya harus banyak berbenah sih sepertinya kalau menurut gue, karena memang kemarin juga di lini pertahanan mereka juga sepertinya sedikit lengah sih kalau menurut gua ya.
Dan juga kemarin sepertinya juga banyak momen-momen di mana mereka kehilangan konsentrasi dan melakukan kesalahan sendiri, dan sangat disayangkan kalau menurut gua, dan mungkin harus menjadi evaluasi untuk pertandingan Persebaya Surabaya selanjutnya. Nah, kalau balik lagi ke pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya, secara histori mereka memang udah beberapa kali ketemu ya. Tapi yang tercatat di aplikasi Footmap adalah Arema FC berhasil menang 2 kali, mereka draw 1 kali, dan Persebaya Surabaya berhasil menang sebanyak 3 kali. Nah, di pertemuan mereka terakhir, Persebaya Surabaya lah yang berhasil unggul 1-0 melawan Arema FC. Kalau kita melihat posisi klasemen sementara sampai dengan saat ini, Arema FC saat ini menduduki posisi 9 klasemen sementara. Mereka berhasil menang 4 kali, draw 2 kali, dan kalah sebanyak 4 kali. Sedangkan Persebaya Surabaya saat ini menduduki posisi ke-14 klasemen sementara. Cukup riskan ya kalau menurut gua. Mereka berhasil menang 3 kali, draw 1 kali, dan mereka kalah sebanyak 6 kali. Nah, kalau kita melihat secara gol per pertandingannya, Arema FC di angka 1,1 gol per pertandingan, kurang begitu baik angkanya walaupun di atas 1 kalau menurut gua, tapi Arema FC, Persebaya Surabaya pun angkanya ternyata di bawah 1 dalam hal produktivitas. Mereka hanya berhasil menciptakan gol sebanyak 0,8 gol per pertandingan. Nah, sedangkan dalam hal kebobolan ataupun lini pertahanan mereka tidak berbeda. Ternyata mereka angkanya sama, yaitu di angka 1,2 gol per pertandingan. Jadi Arema FC sedikit unggul dalam hal produktivitasnya. Nah, kalau gua melihat kondisi ini dan juga performa mereka di pertandingan sebelumnya, kalau menurut gua Persebaya agak susah kalau mereka tidak melakukan perubahan yang cukup signifikan di permainan mereka ketika mereka bertemu dengan Arema FC. Arema FC memang cukup solid dalam hal ini pertahanan dan cukup susah ditembus kalau menurut gua, dan mereka ketika melakukan serangan memang kadang-kadang serangan mereka berbahaya, tapi kadang-kadang juga nggak berbahaya. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Nah, tapi kalau mereka bermain di kandang, biasanya mereka lebih semangat, dan biasanya serangan-serangan yang mereka lakukan lebih tajam dibandingkan dengan serangan-serangan ketika mereka bermain away. Nah, kalau gua melihat kondisi ini, ya masih ada kemungkinan Arema FC untuk memenangkan pertandingan kali ini. Tapi lain halnya ketika nanti Persebaya Surabaya ternyata mampu melakukan kontra strategi ya. Tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangan selanjutnya. Tapi kalau menurut gua di pertandingan ini kemungkinan sih Arema FC yang bisa memenangkan pertandingan kali ini. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.